dan sekaligus pengarahan dari panitia terkait acara kampanye bersama dan penyampaian visi misi yang akan kita laksanakan. Baik, kita lanjutkan ke calon nomor urut 2. Ya, tepuk tangan dulu. Maksudnya seperti ini, tadi mungkin belum disampaikan ya, dikasih kebebasan mau di depan asal jangan di belakang, mau depan, mau duduk di kursi, mau berdiri di situ aja mau silakan, asal yang penting di sini. Oke, paham ya, Bandri ya? Siap Bandri? Ayah tuh. Ayo, santai. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Karangnunggal beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak PJS Desa Karangmekar beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD LPM Desa Karangmekar. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Karangmekar beserta jajarannya. Tak lupa yang saya hormati para tokoh masyarakat, RT RW Punu, serta Ketua MUI Patayat Muslimat yang saya hormati, serta yang saya hormati masyarakat Desa Karangmekar yang saya hormati dan yang saya cintai. Perkenalkan ya, berarti masih perkenalkan. Nama saya Andri Herdiana, nomor urut 2. Hidup nomor 2. Jiwa muda, masih muda, siap untuk melayani dan mengayomi masyarakat dengan terjun langsung. Izinkan saya untuk menyampaikan visi misi saya sebagai calon kepala desa Desa Karangmekar. Biasa dibaca ya tadi, oke? Jika saya ditakdirkan menjadi kepala desa Desa Karangmekar, maka visi misi saya sebagai berikut. Visi menjadikan Desa Karangmekar lebih maju dan religius. Dalam artian sebagai kepala desa, saya insya Allah saya siap bekerja sama dengan masyarakat untuk memajukan Desa Karangmekar dengan terjun langsung di masyarakat untuk melayani dan mengayomi masyarakat. PC pertama, 1, hidup nomor 1, hidup nomor 3, hidup nomor 4, hidup nomor 5. Akan sama-sama demokrasi kita. Yang penting kita aman. PC pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam artian, kami sebagai pemerintah desa wajib membantu masyarakat yang membutuhkan kesehatan. Misalnya untuk pergi ke rumah sakit,
disediakan alat transportasi dan kita siapkan di sana. Di sana di rumah sakit, jadi tinggal berangkat aja. Masalah surat-surat aparatur desa, saya sebagai kepala desa yang mengurusnya. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, meningkatkan pendidikan formal dan informal mulai anak usia dini agar lebih berkarakter, terutama khusus dalam kesejahteraan para remaja di madrasah. Meskipun sekarang sudah ada perhatian terhadap guru ngaji, madrasah dan PAUD, alangkah lebih baiknya kita terus ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Poin nomor 3, memajukan bidang olahraga. Tentunya di daerah Desa Karangmekar banyak fasilitas lapangan-lapangan untuk sepak bola atau voli, dan masyarakatnya juga mudah-mudinya itu antusias dalam berolahraga, tetapi fasilitasnya masih belum disejahterakan. Misalkan lapang-lapang banyak yang tidak dibudidayakan. 4, meningkatkan ekonomi dengan membuka peluang usaha untuk mengurangi pengangguran. Dengan potensi sumber daya alam yang ada kita gali, atau dengan kita mempunyai channel atau relasi join, insya Allah nanti bisa mengurangi pengangguran di Desa Karangmekar. 5, menjadikan lingkungan yang bersih, asri, indah dan nyaman di setiap wilayah Desa Karangmekar. Dalam antrian kita itu harus hidup sehat, mulai dari diri sendiri, keluarga tercinta, serta lingkungan masyarakat. Keenam, ini yang utama ya, mengutamakan kejujuran, kebenaran dan keadilan di setiap pembangunan Desa Karangmekar. Untuk memajukan desa di sini dibutuhkan kejujuran, kebenaran, keadilan serta keterbukaan dalam hal apapun. Misal dalam pembangunan desa, baik yang kecil atau yang besar, sesuai apa yang kita harapkan demi kemajuan bersama. Jangan ada dusta di antara kita. Yang terpenting, seorang kepala desa tidak bisa bekerja sendiri tanpa masyarakat. Jadi masyarakat itu berperan penting terhadap seorang support untuk menyupport kepala desa. Yang penting komunikasinya. Jadi kita jika komunikasi lancar dari masyarakat ke kepala desa, dan kepala desa itu tahu apa yang dikeluhkan semua masyarakat. Benar begitu kan? Yang penting komunikasi terhadap kepala desa. Dan saya harapkan kepada semua warga Desa Karangmekar agar memberikan hak pilihnya sesuai hati nurani untuk menuju pilkades yang aman, nyaman, damai, sukses tanpa ekes. Jadi kita tuh harus damai. Hidup nomor 2. Yang muda siap. Dan gini ya, ada yang banyak pertanyaan. Andri, kalau jadi kepala desa kan sekarang kerja, gimana nanti rakyat bakal kaluli-luli caranya? Banyak itu pertanyaan. Saya insya Allah keluar, saya bekerja kalau saya ditakdirkan menjadi kepala desa untuk fokus bekerja sebagai sepenuhnya mengabdi kepada desa. Satu lagi. Hidup nomor 2. Hidup nomor 1. Hidup nomor 3. Hidup nomor 4. Hidup nomor 5. Kita demokrasi semua keluarga di sini, siapapun pemenangnya, sama-sama pajukan Desa Karangmekar untuk menjadi Desa Karangmekar yang unggul dan juara maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk calon nomor urut 2. Tarik napas dulu lah. Gaspol. Baik, kita lanjutkan ke calon nomor 3. Untuk itu kepada calon nomor 3 kami persilahkan pakai mic ini atau yang itu, Pak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta
yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota BPD, yang saya hormati ibu-ibu sadayana, dulu-dulu sim kuring sadayana anu parantos sami hadir dina ieu acara kampanye bersama. Di Bayun simkuring datos ngadangu tadi ge hampir setiap calon sadayana ngajak secara dewasa dina demokrasi. Kugituna doakeun kurang sadayana dina pelaksanaan nangke mudah-mudahan sing aman, nyaman, tentram, sukses tanpa ekses. Anu salajengna deui di dieu panginten tadi ge perkenalan simkuring bade perkenalan kahiji nami simkuring Titana tilu Bahtiar tilu, artina nomor urut peserta simkuring dina raraga pilkades calon kepala desa Karangmekar nomor 3. Oke, simkuring hadugikeun visi sareng misi tangtos panganten ieu adalah merupakan syarat dina jantan kepala desa. Nu kahiji simkuring saupamina insyaallah upami aya widi ti Allah kahiji bade neraskeun pembangunan nu teu acan rengse. Kita kahiji. Kadua bade ngabangun urang sasarengan anu memang teu acan dibangun sesuai dengan RPJMD dan hasil musdes. Anu katilu meningkatkan dan lebih meningkatkan nilai-nilai keagamaan dengan diisi dengan aktivitas-aktivitas kerohanian anu parantos aya di Desa Karangmekar sapertos kahiji alhamdulillah patayat berjalan, kadua muslimat berdaya berjalan, anu katilu doa bersama berjalan, mudah-mudahan insyaallah saupami aya widi simkuring urang tamah deui kegiatan keagamaan eta panginten teu seueur-seueur da simkuringa eta ge insyaallah saupami aya izin ti Allah. Anu salajengna tadi ge nomor urut peserta nomor 3 kete gampil teu ribet kahi 3D saurna upami nomor 3 D teh nu kahiji dena dibuka, nu kadua dilihat, nu katilu dicoblos. Gampil lah simkuring gitunya. Anu sebenarnya deui mun gampil nu kahiji dibuka, nu kadua dilihat, nu katilu coblos gampil. Tadi salajengna tadi pantos diduikeun ieu 5 calon teh adalah putra Desa Karangmekar terbaik. Dulur sadayana, batur salmur sadayana, mangga ibu tinggal milih da simkuring mung sakieu buktosna. Terkedah simkuring kesuksesan antara pikekirangan da simkuring terus terang sakieu buktosna. Mangga ibu-ibu tinggal milih. Tong bingung da ieu mah dulur-dulur sadayana resep ka nomor hiji mangga, kadua mangga, katilu, kaopat, kalima mangga teu kedah ribet. Eta mah da sesuai sareng hati nurani ibu-ibu sadayana. Anu terakhir panginten simkuring cek wan sakitu tadi ge tiasa pantun saurna. Pantuna kenaonnya? Oh iya. Ada baheula. Di mana bumina Kang Sugi di Ransabakung Kampung Cigaru kamana kudu memilih tong bingung tetap di nomor 3 sakitu bukan nyambung bukan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Bu Subhanahu
geuring nyebatkeun Desa Karangmekar sadayana nyebat maju maju maju. Siap? Ya, kahiji siapa kita Desa Karangmekar gitunya. Terus pamesor pribados Desa Karangmekar maju maju maju. Siap Bu? Siapa? Siapa kita Desa Karangmekar. Kurang semangat sekali lagi. Siapa kita Desa Karangmekar. Hatur nuhun Ibu Bapak. Rada cerahnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan penyampaian serta perkenalan dari calon kepala desa nomor 3 yang paling cantik selama Bu di antara ibu. Nomor 4 kan. Iya Ibu nu konsen jadi abi nu hilap. Wios buka jalminya. Dah sekali deh artinya calon kepala desa nomor 4 anu pang cantikna selama Bu gitu ya. Dia pengen mangga dihaturanan ke saya yang terhormat Ibu Rita Puspita untuk menyampaikan visi dan misinya. Berdiri atau duduk cukup? Bilih aya anu acan terang anu panggeulisna teh saha? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua Pemilihan Kepala Desa beserta anggotanya, yang saya hormati Babinmas dan Babinsa, yang juga tidak lupa saya banggakan dan saya cintai warga Desa Karangmekar. Terlebih dahulu, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul dan bisa saling bersilaturahmi dalam rangka kampanye bersama para calon kepala desa Karangmekar. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Habibana wan Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan semoga syafaat beliau terlimpah curahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya memaparkan visi misi berikut program kerja yang nanti menjadi acuan program kerja saya apabila ditakdirkan menjadi kepala desa Karangmekar, izinkan saya dan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya, tapi mohon jangan sampai tertukar dengan artis yang di Jakarta ya Bu. Nama saya Rita Puspita, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 27 Juli 1976. Tempat tinggal atau domisili RT 06 RW 07 Dusun Cipari, Desa Karangmekar. Dan alhamdulillah Bu, sampai saat ini dari semenjak saya dilahirkan dan saya berdiri di sini di hadapan bapak-bapak
Ibu semua, saya masih tetap di wilayah Desa Karangmekar, tidak pernah keluar, tidak pernah berpindah domisili kemanapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan dan saya mohon doa serta restu serta dukungannya terkait keterwakilan saya sebagai perempuan ikut ambil peran dalam pemilihan calon kepala desa. Ini merupakan bukti, bentuk, wujud bahwa perempuan itu sudah tidak boleh dianggap remeh. Bentuk kesetaraan gender dan layak untuk diperhitungkan. Karena sampai saat ini kontribusi yang diberikan, sumbangsi yang diberikan oleh kaum perempuan baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah sangat besar manfaatnya buat gender. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adapun niat dan tujuan saya ikut ambil peran dalam calon kepala desa tidak lain adalah merasa terpanggil dan ingin ikut memberikan yang terbaik untuk Desa Karangmekar, mengabdikan diri dan mengimplementasikan atau mempraktekkan segala ilmu yang telah dicurahkan oleh para guru kami. Semoga nanti ke depannya saya, Rita Puspita, andai kata terpilih menjadi kepala Desa Karangmekar, bisa membawa Desa Karangmekar lebih maju, lebih tangguh dan lebih bermartabat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang menjadi dasar acuan saya apabila nanti saya terpilih menjadi kepala Desa Karangmekar, agar nanti ke depannya ada acuan yang lebih bisa saya kerjakan, karena ini merupakan tugas, amanah, dan kewajiban yang harus saya jalankan. Visi saya adalah terwujudnya desa dan masyarakat desa yang tangguh, maju, dan bermartabat. Artinya desa tangguh adalah siap ketika ada perubahan-perubahan, mampu menerima perubahan-perubahan, mengikuti roda zaman di zaman apalagi sekarang yang dikatakan perubahan atau pengembangan IT dan sebagainya. Kita harus siap dan tanggap supaya menjadi desa yang tangguh. Adapun untuk misi, kita bisa lihat di Infokus, 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menciptakan tata kelola desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. 3. Memperkokoh nilai budaya kekeluargaan dan gotong royong antar lembaga desa dan masyarakat. 4. Melaksanakan pembangunan desa yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah, mufakat, dan gotong royong. 5. Berperan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten dalam memaksimalkan program yang telah ditentukan. 6. Membangun kawasan tangguh bencana. 7. Meningkatkan sinergitas, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat.
tersusun program kerja sebagai dasar acuan saya untuk menjalankan tupoksi saya ketika saya terpilih menjadi kepala desa. 1. Percepatan pelayanan dan mendorong efektivitas kerja dalam pelayanan kepada masyarakat, yang artinya pemerintahan desa cepat respon dan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu, baik secara administrasi ataupun secara mobilisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Kedua, penggunaan anggaran desa yang lebih terarah, efektif, efisien, dan transparan dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Artinya, pengalokasian dana itu tepat pada sasaran dan tepat pada waktunya. 3. Melaksanakan program pembangunan desa dengan berbasis kolaboratif dan partisipatif melalui musyawarah rencana pembangunan yang transparan. Artinya, di sini sangat diharapkan aspirasi, dukungan dari semua elemen, dari seluruh masyarakat supaya menghasilkan rencana pembangunan yang dapat dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dan terasa langsung manfaatnya menuju kesejahteraan masyarakat. 4. Memiliki konsep dan perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun yang terarah, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai kesejahteraan. Dengan tujuan, kita terlebih dahulu harus tahu arah dan tujuan supaya tahapan demi tahapan kita punya grafik tersendiri sehingga pembangunan lebih terlihat nyata dan bisa kita nikmati secara keseluruhan. 5. Penyelarasan kebijakan dan peraturan ke arah yang lebih optimal. Banyak yang harus kita evaluasi, dari mulai peraturan desa yang mungkin harus ada perubahan ataupun yang disesuaikan, yang diselaraskan dengan peraturan yang ada di pusat sampai ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat bawah. 6. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan berbasis SDGs, yang artinya kita tahu kita punya tempat pembuangan yang sampah yang otomatis itu perlu penanganan secara spesifik karena tidak menutup kemungkinan bencana akan menanti kita di kemudian hari, dan itu wajib dipikirkan dari sekarang. 7. Mengoptimalkan BUMDesa sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan. Mungkin untuk visi dan misi serta program kerja yang saya susun hanya bisa disampaikan sekarang. Mudah-mudahan dengan bapak-bapak, ibu-ibu memberikan kepercayaan kepada saya sebagai pemenang di nanti pemilihan kepala desa, kami, saya, dan semuanya tim sukses ataupun warga masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya. Tong hilapu nomor sabaraha hari tapus pita teh? Nu dipengker nomor sabaraha hari tapus pita? Gelis teu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi-misi yang telah disampaikan oleh calon kepala desa nomor 4. Selanjutnya kita langsung ke penyampaian visi-misi yang akan disampaikan oleh calon kepala desa nomor 5, yaitu Bapak Sugi Hartono
Diskom. Kepada yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ubligo wal khatimi lima syabaqon nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Ghafur anu parantos maparinan kasehatan kanikmatan ka urang sadayana anu teu kaetang seueurna. Sholawat sinareng salam mangga urang sanggakeun ka junjungan alam habibana wa nabiana Muhammad anu parantos ngalungsurkeun cahaya kaimanan ka umatna, pamugi urang sadayana kenging syafaat di yaumil akhir. Hormateun simkuring ka panitia Pilkades anu parantos kerja keras di awal dugi ka akhir, dugi ka ayeuna, mulai dari penjaringan, penetapan, dugi ka pengundian nomor. Alhamdulillah simkuring kenging nomor urut 5, meskipun waktu pengundian simkuring ka bagian nomor hiji, tapi perkawis nomor mah insya Allah hanya sebatas pembeda. Tetap yang hasil itu yang ditakdirkan oleh Allah, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan saya sendiri nomor 5. Hormateun simkuring ka bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat sadayana anu ku simkuring teu tiasa disebatan hiji-hiji. Simkuring berdiri di ieu tempat tangtos punya salah satu motivasi kanggo ngawangun ieu desa, ngamajengkeun ieu desa. Sami sapetros calon anu sanesna nyaeta bekerja untuk desa Karangmekar, bekerja untuk masyarakat desa Karangmekar. Sateajana simkuring hoyong memperkenalkan diri ka bapak-bapak ibu sadayana panginten sapalih mata acan terang, tapi saya yakin nu sanesna nu kantos kami ini digital pasti tos terang. Mung yakin da acan terang nami sate acan abi ngiringan calon ieu mah. Nami simkuring Subihartono, persis orang Jawa tapi asli orang Sunda. Perkawinan silang antara Sarimangu sareng Rancabakung. Lama simkuring holis ti Sarimangu, tepatna di Kampung Cimangu. Pami ibu ti Pali Rancabakung. Nyata nu dicalikan abi ayeuna eta teh milik orang tua anu tos diwariskeun ka simkuring. Jadi asli simkuring mah orang Karangunggal atau Rancabakung gitu. Mung Ageng memang diakui ku abi. Abi lahir di Lampung, Ageng di Lampung, kuliah abi di Bandung. Mung historis masa kecil abi di dieu di Rancabakung ti acan aya listrik, tos aya di dieu abi tos uah uih di dieu. Kapungkur panginten zaman delman abi tos aya di dieu. Kelahiran simkuring 14 Juni 1883. Nincak Yuswa panginten ayeuna 40 tahun. Alhamdulillah dugi ka ayeuna, dugi ka dipayun Bapak Ibu sadayana masih kena dipasihan kesehatan. Kitu oge harapan simkuring Bapak Ibu sadayana dina waktosna engke kaping 14 September Bapak Ibu sadayana aya dina kesehatan. Tiasa menyalurkan hak suarana di TPS masing-masing. Anu salajengna panginten simkuring bade menyampaikan visi misi, tapi satajana simkuring panginten boga dasar, gaduh dasar. Visi misi simkuring anu disusun.
Bapak Ibu sadayana perlu diketahui bahwa Desa Karangmekar memiliki luas wilayah 1020 hektar. Cakupan wilayah anu cukup luas. Upami Bapak Ibu panginten ngirong tiasa ngirong, ieu wilayah tos kedah terbagi. Mung panginten eta mah kebijakan di luhur, tapi sebagai calon kepala desa sudah harus bisa membaca kapasitas dan kualitas desa yang harus dibagi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 12.000 dengan mata pilih 7.450 kemarin Pak ya, kurang lebihnya. Terdiri dari 5 kedusunan. Dusun Rancabakung memiliki 13 RT. Rancabakung Mekar memiliki 8 RT, kemudian Ranca Petir memiliki 17 RT. Kemudian Dusun Cipari 12 RT. Cipertani 11 RT. Sementara jumlah fasilitas umum yang dimiliki Desa Karangmekar, SD 5 buah atau 5 unit, SMP sederajat 2 unit, SMA sederajat 1 unit, tempat ibadah 17, masjid, musola 61, madrasah 17, pasar 1, kemudian perusahaan retail atau model Indomaret itu memiliki 3. Yang terbaru panginten Bapak Ibu sadayana tos terang Mixu anu terkenal tak. Sarana olahraga untuk lapangan bola, Desa Karangmekar memiliki 5 lapangan bola. Kemudian untuk lapangan voli memiliki 5 lapangan voli. Sedangkan untuk perkantoran BUMN ini memiliki BRI atau Bank BRI, yang kedua BUMDes, yang ketiga BUMS Arta Galunggung, itu termasuk yang berada di Desa Karangmekar. Kemudian untuk pendapatan per tahun di sini saya dapatkan data 96.833.287. Laras gitu Pak calon nomor 3. Siap. Dana desa tahun berjalan 1.070.865.000. Kenapa ini saya paparkan? Ini memiliki korelasi dengan visi misi yang saya susun. Di antaranya visi yang saya miliki bekerja di atas kepentingan masyarakat demi terwujudnya masyarakat religius dan sejahtera. Makna dari visi sendiri terbagi menjadi 4 bagian. 1. Transparan. 2. Aman. Yang ketiga maju. Yang keempat sejahtera. Nah, dari keempat bagian ini mempunyai kembali turunan. Karena sebagai calon kepala desa Karangmekar yang menjabat selama 6 tahun harus bisa mengcover semua program atau perubahan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui semua bahwa Desa Karangmekar atau Kecamatan Karangnunggal itu akan menjadi sebuah kabupaten baru. Tentu hal itu harus dipikirkan sejak awal. Ke arah mana Desa Karangmekar akan ikut berkontribusi ketika DOB atau CPDOB diketuk palu, yang insya Allah tidak akan lama lagi dan mudah-mudahan segera terrealisasi. Yang pertama, sub pertama dari transparan saya bagi menjadi 5 poin. 1. Memaksimalkan kebijakan berlandaskan kebutuhan kepentingan masyarakat dengan musyawarah dan mufakat. Artinya di sini Bapak Ibu, segala keputusan yang ada di desa harus berlandaskan musyawarah dari semua unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, agar tidak terjadi kontraproduktif. Semua harus sepakat meminimalisir tingkat kontra. Artinya di sini desa tidak hanya mau menang sendiri, tapi datang dari masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengembangan keagamaan.
Yang ketiga, melaksanakan roda pemerintahan yang efektif, transparan dan amanah serta meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, memaksimalkan potensi BUMDes di segala bidang berdasarkan inovasi dan kreativitas. Yang kelima, melakukan kerjasama potensi desa dengan instansi pemerintahan, instansi swasta, dan lembaga pendidikan. Itu tadi korelasinya ketika saya menjabarkan wilayah Desa Karangmekar. Di sini ada perusahaan, berbagai perusahaan, ada lembaga pendidikan, semua harus terkorelasi, semua harus terkoneksi. Jadi ketika ada lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan dari desa, otomatis Pak Bu harus pihak desa harus terjun, harus ikut serta, yang nantinya masuk ke dalam RPJMdes. Maka jika saya ditakdirkan nanti ketika penyusunan RPJMdes, semua unsur akan saya panggil, akan saya duduk bersama, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, kita duduk bersama, kita putuskan bersama. Kemudian yang bab aman saya bagi menjadi 3. Menjaga keberagaman antar warga dengan meningkatkan rasa toleransi antar suku, ras dan agama. Pak Bu, di sini seperti kita ketahui, kita sudah multikultur. Banyak pendatang yang beda agama. Dan itu dilindungi undang-undang. Artinya Desa Karangmekar, pemerintahan Desa Karangmekar tidak boleh tutup mata bahwa ada agama lain di sini yang harus diakui keberadaannya. Harus dilindungi keberadaannya, baik ibadahnya dan sebagainya. Tentunya ini nanti akan berkorelasi lagi dengan pemerintah pusat atau kabupaten. Nah, di situ kita akan bicarakan seperti apa yang akan kita ambil tindakannya untuk memfasilitasi agama lain. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Desa Karangmekar, Karangnunggal. Yang ketiga, menjaga kearifan lokal dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat. Bapak Ibu, mungkin saat ini anak-anak sudah terkontaminasi dengan gadget atau smartphone. Mau tidak mau, saya juga bagian dari korban dari smartphone, dan itu sudah terjadi. Anak-anak zaman sekarang lebih lihai dari kita, gitu ya Bu. Jadi satu contoh, saya pernah dibobol sama anak saya sendiri, rekening dibobol oleh anak usia 8 tahun. Itu mungkin kalau kita anggap sisi negatifnya nakal, tapi sisi positifnya kecerdasan anak ternyata lebih cerdas dibanding orang tua karena keberadaan smartphone. Maka dari itu kita harus menjaga anak-anak kita agar tidak terkontaminasi hal-hal tersebut. Yang kemudian bab maju, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa secara maksimal dengan menyiapkan SDM yang berkualitas. Kedua, mendorong partisipasi warga dalam upaya pembangunan, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat tani yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan memaksimalkan pembangunan desa di bidang pertanian. Keempat, mengembangkan badan usaha milik desa dan sektor ekonomi komoditi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sini UMKM kita, sebagian besar masyarakat Desa Karangmekar bergerak di bidang UMKM, baik itu online ataupun offline. Nah, bagaimana caranya Desa Karangmekar bisa memberikan fasilitas hal tersebut sehingga mereka tidak kesulitan dalam memasarkan UMKM atau produk UMKM-nya. Yang kelima, mengembangkan unit usaha kecil menengah dengan memanfaatkan potensi Desa Karangmekar. Kemudian poin sejahtera, saya bagi 4, membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur, sarana dan prasarana desa yang berkualitas dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memaksimalkan peran BUMDes
Ketiga, memfasilitasi program kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini mungkin sudah berjalan, tapi tetap harus diperbaiki pelayanannya, pendataannya, sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan ketika membutuhkan fasilitas kesehatan dari peran desa atau perangkat desa. 4. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar, ketersediaan sandang dan pangan, kesehatan dan pendidikan. Kemudian untuk bab misi, di sini saya bagi lagi menjadi A. Mewujudkan manajemen arsip elektronik secara tersentralisasi, digital, sistematis, terstruktur, aman dan efisien, sehingga tercipta pemerintahan desa yang good government, mandiri, dan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ini mungkin terlihat sepele. Ketika Bapak Ibu butuh data administratif atau desa sebaliknya butuh data administratif seperti KTP, KK, seperti yang sudah-sudah, maka desa harus meminta ke masyarakat. Padahal secara logika pemerintahan desa adalah sumber data. Nah, bagaimana ini diakomodir? Tentunya harus menghadirkan sebuah program komputerisasi. Jadi ketika dibutuhkan data untuk kependudukan, hanya tinggal ketik saja, dan itu membuat efisien kinerja perangkat desa, tentunya waktu lebih efisien. Mampu tidak kira-kira? Mampu, Bu. Saya basicnya dari teknik informatika. Insya Allah program tersebut, jika memang ada takdirnya untuk saya menjadi kepala desa, akan segera saya realisasikan, karena ini poin utama. Jadi untuk memperingan kinerja perangkat desa, yang pertama, yang kedua efisiensi waktu. Jadi masyarakat tidak harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan data-data updatingnya. Kemudian B. Menyediakan sumber daya pemerintahan dan kelembagaan desa yang berkualitas dengan meningkatkan keahlian dan kinerja. C. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berketerampilan melalui kegiatan pemberdayaan bersinergi dan terarah. Yang D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perekonomian dengan pembinaan pemberdayaan usaha kecil menengah melalui penguatan bantuan modal, pelatihan kewirausahaan yang kompeten dan berkualitas. E. Mewujudkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang F. Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan sandang pangan bagi masyarakat prasejahtera. G. Meningkatkan peran lembaga desa dalam rangka meningkatkan peran pembangunan desa melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. H. Melanjutkan hasil asli daerah desa dengan menyiapkan SDM dalam mengembangkan BUMDes melalui pelatihan, pengelolaan, dan penguatan model BUMDes. Kemudian mengoptimalkan pembangunan di sektor pertanian, menyediakan pelatihan, bantuan bibit yang berkualitas, dan menyediakan sarana prasarana pertanian yang terarah. Mengembangkan industri rumah bagi masyarakat non pertanian. Nah, untuk rincian misi sendiri saya bagi lagi, Bu. Terlihat banyak mungkin, tapi ini untuk mengcover semuanya, maka diperlukan hal tersebut. Saya bacakan poin-poinnya saja. A. Bidang pemerintahan, B. Bidang pembangunan, C. Bidang pembinaan masyarakat, kemudian D. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Insya Allah, Bu, mungkin ini terlihat paling panjang, tapi sudah saya pikirkan semuanya, dan insya Allah saya akan mampu jika memang Bapak Ibu percaya. Saya mohon izin dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi salah satu kontestan terbaik dengan nomor urut 5. Insya Allah amanah, berkah, barokah.
Fi barokatil Al-Fatihah. Demikian penyampaian visi misi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami, visi misi, draft visi misi akan saya tinggalkan di sini satu buah. Silahkan Bapak Ibu bisa foto untuk dipelajari, dan ini nanti bisa diminta pertanggungjawabannya ketika saya berhasil atau menjadi salah satu kandidat yang terpilih di antara 5 calon. Nomor berapa Bu tadi saya Bu? Siapa namanya Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak lupa sampai di TPS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada calon kepala desa Kolima yang telah memaparkan perkenalan dan juga visi-visi yang begitu panjang. Dan mudah-mudahan dari kesemua calon yang telah menyampaikan visi-misi ini bisa menjadi bahan dasar untuk kita semua menentukan pilihan di nanti tanggal seberapa Bu? Sekali lagi kaping seberapa Bu? Pak, kaping seberapa Pak? Oke. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya dulu, Pak, ngiringan Pak, ya, iya tadi, emosinya, ya, sadar ditutup. Siapa kita? Desa Karangmekar. Siapa kita? Desa Karangmekar. Desa Karangmekar. Maju. Baik, terima kasih Pak Bu atas antusiasmenya terhadap yel-yel yang barusan. Sebelum kita tutup, ya, karena sudah tersampaikan semua visi-misi dari kelima calon khusus di Kerusunan Cipadi. Nah Bu, sekali lagi untuk rangkaian acara kampanye bersama ini sanes dinten aya unggul Pak Bu, tapi aya 5 dinten aya 4 hari deui karena hari ini kita sudah melaksanakan. Jadi sampai tanggal 10 punya, dimana besok tapi 7 atau tanggal 7 September yaitu kita akan melaksanakan kampanye bersama di Kerusunan Cipertani yang bertempat nanti di SMP Al-Aqsa. Waktosna masih sama jam 1 atau jam 13. Kemudian di tanggal 8 Septembernya hari Jumat kita akan melaksanakan kampanye bersama yaitu di Dusun Raja Petir yang bertempat di Madrasah Nurul Huda Raja Petir, pesantren Pak Haji Jajak, namanya Bapak Kumpul Bapak Haji Muhammad. Waktunya masih sama jam 13.00. Kemudian di hari Sabtunya tapi 9 September atau tanggal 9 September kita akan melaksanakan kampanye bersama di Kerusunan Raja Batu Mekar yang bertempat di Madrasah Al Hidayah, yaitu masih sama waktunya yaitu jam 13.00. Kemudian terakhir penutupan nanti ya yaitu di tanggal 10 September 2023 berarti hari Ahad ya, hari Ahad yaitu bertempat di Dusun Raja Bakung dengan tempat yaitu di Gor Serbaguna Desa Karangmekar. Ya, nanti kita akan berkumpul lagi di posko dan posko pusat panitia di sana di Kerusunan Raja Bakung. Jadi Pak Bu mohon ya untuk semuanya wartosan anu sanesna ajakan hayu gitu orang ngalir ngiringan ngupingkeun ngadangukeun menyaksikan, kemudian kita telaah bagaimana maksud kelima calon kepala desa kita ini berniat untuk membangun bersama-sama membangun desa Karangmekar. Jangan wartosan dirinya punya ya, pada selangkung seru deui yel-yelna ya wartos gitu. Baik, dari panitia ada yang ada sampai dari Pak. Baik, sekali lagi kepada semuanya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian, terutama untuk kelima calon kepala desa. Besok kita akan melaksanakan kampanye bersama kembali di Kerusunan Cipertani yaitu di SMP Al-Aqsa.
yang sebelumnya ada perubahan yang telah disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari saya sebagai MC apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi, pasarnya yang kemarin. Mau terlihat, mau ya sampai visi. Ada di ikutan.